kita mulai untuk pertemuan hari ini. Dan materinya adalah materi penemuan hukum dalam hukum Islam. Adapun apa yang menjadi capaian kompetensi kita mempelajari materi ini agar Anda sebagai mahasiswa memahami beberapa aplikasi metode-metode yang digunakan dalam penemuan yang digunakan dalam pemecahan masalah berkaitan dengan hukum Islam. Yang pertama ini adalah metode istinbat. Metode istinbat yang pertama. Yang kedua adalah metode ijtihad. Nah, ijtihad ini dibagi dalam 6 bentuk. Ada ijma, ada qiyas, ada istihlah, ada istihsan, ada istishab, dan al-urfu. Yang kita bahas. Metode istinbat di sini adalah cara-cara menetapkan hukum Islam dari dalil atau nas, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini yang lapas perkaranya ini sudah jelas dan atau pasti. Sudah jelas atau pasti. Ini metode istinbat ini hampir sama dengan metode penemuan autentik. Artinya tidak merubah teks. Artinya berdasarkan teks yang ada. Berdasarkan kalau dalam Quran itu berdasarkan nas atau dalil. Dalil nas. Kita tulis dalam Quran dan hadis. Ya hampir sama juga dengan penafsiran dalam delik pelanggaran sesuai dengan teks. Contoh di sini adalah ketentuan Al-Quran yang melarang wanita muslim untuk menikah dengan pria non-muslim. Nah, ini berdasarkan Quran, Al-Baqarah ayat 221, jelas di situ. Tapi tidak ada tafsiran, tidak bisa ditafsir macam-macam kecuali berdasarkan teks untuk larangan. Contohnya. Yang kedua adalah metode ijtihad. Nah, ijtihad di sini adalah cara menggali makna hukum Islam dari nas atau teks, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun As-Sunnah yang memerlukan perenungan yang mendalam. Mengingat lapas atau perkataannya ini bersifat pasti, karena sifat yang belum pasti tadilah, maka banyak atau ada perbedaan pemahaman di antara para ulama. Ada perbedaan pemahaman dari antara para ulama karena teksnya persis dengan peristiwa konkret. Teksnya tidak sama peristiwa konkret. Kurang lebih maknanya seperti itu. Artinya perlu digali kesepakatan para ulama dalam metode ijtihad. Adapun tadi sudah saya sampaikan metode ijtihad ini meliputi ijma, qiyas, istislah, ihtisan, istishab, dan al-urfu. Ijma, nah ijma di sini adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad sesudah wafat beliau tentang hukum syara atau hukum Allah. Nah ini ijma, kesepakatan dari ulama. Artinya kesepakatan kelompok ulama, beberapa ulama besar biasanya yang menjadi rujukan jika memecahkan suatu permasalahan. Jadi ijma merupakan kesepakatan bulat atau pendapat dalam ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh para ulama mujtahid.
kias. Sementara kalau kias membandingkan hal yang tidak ada nasnya atau teksnya dengan hal yang sudah ada nasnya atau teks dalam hukum syara Allah. Ini yang bersifat pasti untuk mencari persamaan alasan hukumnya. Apa yang menjadi persamaan alasan hukum. Contoh di sini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 ini larangan minuman khamar keras yang dibuat dari buah anggur, fermentasi anggur. Ini latar belakang larangan tersebut. Ini ilat hukumnya. Ilat hukumnya adalah karena minuman itu, maka segala minuman yang memabukkan, yang dibuat bukan dari buah anggur dapat dikiaskan hukumnya dengan khamar. Nah, seperti tuak, arak, whisky, dan lain-lain. Artinya karena teksnya, sekali lagi, teksnya hanya menyebutkan khamar, minuman keras yang dibuat dari buah anggur, tapi dikiaskan bahwa suatu yang memabukkan, minuman yang memabukkan, maka dilarang. Ya, kalau dilarang berarti pastinya haram hukumnya. Ini kiasnya. Jadi artinya whisky tadi, bir, KTI, dan sebagainya itu dikategorikan minuman yang dilarang atau haram. Nah, kias dari hukum kiasnya yakni menggunakan Quran surat Al-Maidah tadi tentang melarang minuman khamar. Ini kias contohnya. Sementara kalau istilah adalah pertimbangan yang diambil demi kepentingan masyarakat. Pertimbangan diambil demi kepentingan masyarakat. Ini menentukan hukum atas dasar istislah tertuju kepada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tertuju pada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, Quran menetapkan kewajiban membayar pajak, yaitu pedagang yang sama sekali tidak disinggung dalam Al-Quran. Saya ralat. Ketetapan atau kewajiban untuk membayar pajak perdagangan yang tidak disinggung sama sekali dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi hal itu dapat dibenarkan demi kemaslahatan umat. Tujuannya sekali lagi semata demi kemaslahatan umat. Jadi secara teksnya tidak ada, tapi kalau tujuan kemaslahatan umat, maka itu masih dibenarkan. Ini istilah, metode penemuan hukumnya adalah istilah untuk menyatakan bahwa hal-hal yang dibenarkan untuk masyarakat, bukan kepentingan perorangan, bukan kepentingan kelompok, tapi kepentingan masyarakat secara umum. Contohnya apa? Contohnya untuk kewajiban membayar pajak. Nah, kalau dalam Quran dan Sunnah itu kan hanya zakat, tidak ada ketentuan tentang pajak. Tapi untuk negara Indonesia baru sekarang saja ada penetapan apa di beberapa daerah, baik apa adanya penetapan tentang zakat mal untuk pegawai pemerintah, pegawai negeri. Ini diatur dalam perda-perda biasanya, tapi secara nasional tidak ada. Secara nasional tidak ada, hanya ketentuan tentang zakat saja. Nah, ini contoh dari metode penemuan hukum Islam istislah. Berikutnya istihsan. Istihsan di sini adalah mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai tujuan hukum Islam. Ketetapan yang lebih baik sesuai dengan tujuan hukum Islam. Dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum.
meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum. Ihtisan di sini membenarkan demi kepentingan umum, maksudnya dibenarkan demi kepentingan umum yang mendesak, dimungkinkan penguasa mencabut hak milik perorangan dengan paksa. Contoh misalnya untuk pelebaran jalan, maka hak kepentingan perorangan itu dapat dicabut oleh negara untuk pelebaran jalan. Misalnya pelebaran jalan misalnya kena tanah seseorang, pelebarannya bisa 3 meter, maka itu dibenarkan. Sekali lagi, ini meninggalkan dalil yang sifatnya khusus untuk mengamalkan dalil yang umum. Jadi kepentingan perorangan itu dapat dikesampingkan demi untuk kepentingan umum. Tapi keputusan sekali lagi harus dari keputusan negara. Ini mencabut perorangan untuk pelebaran jalan. Ini contoh dari istihsan. Singkat saja. Selanjutnya ada istishab. Istishab di sini melangsungkan hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatasi. Melangsungkan ketentuan hukum yang belum ada. Melangsungkan hukum yang telah ada, melangsungkan hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatasi. Ketentuan hukum yang sudah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatasi. Contohnya adalah perjanjian utang piutang. Salah satu pihak melakukan ingkar janji dan kedua belah pihak dapat kembali merujuk terhadap aturan perjanjian atau akad perjanjian yang telah ada. Perjanjian utang piutang merujuk pada akad atau kesepakatan para pihak. Selanjutnya adalah al-urfu. Al-urfu adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan dikerjakan, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keengganan. Perkataan, perbuatan, maupun keengganan. Al-urfu di sini sering disebut oleh ulama dengan kebiasaan. Disamakan oleh ulama dengan kebiasaan. Karena merupakan suatu hal yang bisa dikerjakan atau diucapkan. Hal yang bisa dikerjakan atau diucapkan. Biasa dikerjakan atau diucapkan. Biasa dikerjakan atau diucapkan. Bagi umat Islam, hukum adat setempat masih dapat berlaku selagi tidak bertentangan dengan ketentuan nas. Di dalam hukum Islam itu, hukum adat setempat, contoh misalnya tentang tanggung, selama tidak bertentangan dengan ketentuan nasnya, maka masih bisa dibenarkan. Proses nganggung atau proses apa ya, perayaan Islam panjang tidak bertentangan dengan nasnya, maka dapat dibenarkan. Ini metode penemuan hukum dalam Islam al-urfu. Jadi kesimpulan dari ada dua metode penemuan hukum Islam, dua metode penemuan hukum Islam. Dua penemuan hukum Islam yang besar itu ada, yang pertama tadi adalah istinbat, yang kedua adalah ijtihad. Ada berapa klasifikasi? Klasifikasi dari ijtihad, yaitu ijtihad dan ijtihad itu adalah pokok besar dalam metode penemuan hukum Islam. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan.
silakan dipelajari, kemudian diperdalam di materi-materi yang sudah ada, dan juga tidak berkaya hasanah keilmuannya, silakan telusuri dan dibaca lagi hukum fikih dalam hukum Islam. Dan saya di sini untuk yang non muslim tidak ada salah juga untuk memahami metode penemuan dalam hukum Islam ini, karena barangkali nanti di lapangan kalau Anda jadi lawyer ketemu dengan klien yang bersengketa pada hal-hal atau pada peristiwa-peristiwa hukum kaitan dengan hukum Islam, paling tidak Anda memahami dalam pemecahan masalah, dalam melakukan pembelaan terhadap klien Anda. Misalnya mendapat klien muslim dalam sengketa perjanjian yang tunduk pada hukum Islam, maka Anda saya yakin tidak akan kesulitan. Tinggal nanti dilihat kira-kira pemecahan masalah ini bagaimana dari metode-metode yang ada. Itu bagi Anda nanti jika Anda terjun di masyarakat menjadi seorang lawyer. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi yang kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum